Assalamualaikum Bu Sri, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam Ibu Rahmi. Sore juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Sri, cuman agak sedikit pusing ini Bu. Kenapa pusing? Oh ya, baru ingat kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya ya. Iya Ibu, kemarin saya sempat menghubungi Ibu ya, saya ingin curhat tentang permasalahan yang saya alami Bu. Ibu ada waktu hari ini Bu Sri? Oh ada Bu, nggak apa-apa. Cerita aja, ada apa? Ya, terima kasih sekali sebelumnya Ibu ya. Saya ingin meminta pendapat Iya. tentang permasalahan yang sedang saya alami kepada Ibu Sri. Semoga saya mendapatkan solusinya begitu. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini ketika saya mengajar, saya masuk di kelas 8, saya merasa ini Ibu agak gedek gitu ya, karena ada salah satu murid saya itu usil sekali Ibu. Jadi sudah beberapa kali saya masuk itu, anak ini usil sekali, suka mengganggu teman-temannya saat sedang belajar. Kemudian ketika saya tegur juga dia ketawa-ketawa aja, sehingga temannya yang sedang belajar merasa terganggu Ibu. Akhirnya saya merasa jadi terganggu juga begitu saya mengajar Ibu. Oh itu yang membuat Ibu pusing ya. Kalau Iya. boleh tahu, Ibu pernah enggak mendekati anak yang usil tersebut? Mencari tahu kenapa dia sampai mengganggu teman-temannya. Ah, Sebelumnya ibu saya hanya mencari informasi dengan teman-temannya, kira-kira kenapa temanmu begini itu ya. Dari teman-temannya informasinya mungkin anak ini butuh perhatian ibu, dia kurang perhatian karena di rumah dia jarang diperhatikan, mungkin begitu ibu. Cuman kalau untuk langsung saya tanya itu biasanya jawabannya nggak jelas ibu. Nah itu saya pusing sekali bagaimana kira-kira saya untuk ke anak ini begitu Ibu. Oh, begitu ya. Berarti berkaitan dengan permasalahan Ibu itu, apa udah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Ah, Ada saya usaha enggak pernah Ibu untuk ah, mengatasinya? ya, Mm-mm. sebelumnya saya sudah pernah memanggilnya Ibu ke kantor guru. Ketika saya tanya itu tadi jawabannya nggak jelas Ibu, jadi hanya senyum-senyum terus nggak apa-apa begitu. Terus ketika saya tegur juga sudah pernah saya tegur Ibu, cuman dia hanya sebentar sembuhnya, habis itu dia usil lagi ke teman-temannya gitu Ibu. Terus bagaimana responnya anak tersebut setelah Itu, Ibu berikan heeh. solusi yang tadi? Oh, Jadi ketika saya tegur dia, sebenarnya sudah ada perubahan. Jadi dia sebentar saja, tapi dia diam begitu. Tapi ketika sudah mulai bosan atau sudah dia mulai cari perhatian lagi, dia mulai usil lagi ke teman-temannya, mengganggu teman-temannya lagi, Ibu. itu kan berarti Ibu Rahmi sudah mulai mengatasi masalah tersebut ya. Tetapi anak itu belum berubah begitu. Kira-kira Ya. kenapa begitu Bu ya? Nah, ketika saya berpikir Ibu Sri ya, sepertinya ini karena saya menegurnya di depan teman-temannya, mungkin dia malu atau ketika saya panggil ke kantor guru, ada guru-guru lain juga yang melihat sehingga anak ini jadi malu begitu mungkin Ibu ya. Oh, jadi itu Ibu menegurnya di depan teman-temannya ya? Iya, Ibu. Jadi saya tegur dia di depan teman-temannya ketika dia sedang usil. Saya juga pernah memanggilnya di kantor. Ketika saya tanya di kantor itu mungkin dia malu juga karena ada rekan-rekan guru saya, rekan-rekan guru yang lain di situ. Jadi dia nggak mau menjawab begitu, Ibu. Oh ya benar Bu, saya sepakat. Kalau menurut saya anak itu pasti akan malu jika ditanya di depan guru yang lain.
Kemudian sekarang apa yang akan Ibu Rahmi rencanakan untuk mengatasinya? Nah, kalau yang sekarang saya kepikiran Ibu, saya ingin mengajak anak ini untuk mencari tempat yang nyaman, yang tenang, yang kondusif begitu, untuk mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Mungkin dengan begitu anak ini akan mau mengungkapkan apa sebenarnya permasalahan dia kepada saya, Ibu. Oh, apakah Ibu Rahmi punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa dilakukan lagi? Nah, selain itu mungkin ya selain saya mengajak bicara tadi, mungkin saya akan mengunjungi atau menghubungi orang tuanya. Saya ingin bertanya, sebenarnya apakah ada permasalahan di rumah atau apa yang membuat anak ini seperti itu, Ibu? Oh, nah itu maksud saya, Bu Rahmi. Ibu juga perlu mencari solusi lain untuk mengetahui permasalahan anak tersebut ya. Iya, iya, Ibu. Saya akan mencari alternatif solusi untuk mengatasi anak ini, Ibu. Nah, sekarang kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan melakukannya langsung besok, Ibu. Ih, bagus. Bu Rahmi luar biasa, begitu cepat untuk mengatasinya. Artinya akan langsung diterapkan ya untuk menjalankan komitmen tersebut. Adakah pihak-pihak lain yang Ibu Rahmi libatkan untuk membantu Ibu? Ya, tentunya nanti saya juga akan minta kerjasama dari wali kelas dan guru BK ya Ibu ya untuk mengatasi anak ini. Ya. Baiklah Bu, saya sangat senang mendengar komitmen yang disampaikan oleh Ibu. Jadi harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan anak tersebut menjadi lebih baik ya Bu Rahmi. Amin. Iya Bu, kalau begitu terima kasih sekali atas saran dan masukannya ya Bu Sri ya. Sama-sama Bu, sukses selalu untuk Ibu. Amin. Ibu Sri juga sukses selalu. Saya pamit dulu Ibu ya. Assalamualaikum. Iya Bu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Alhamdulillah, selamat alhamdulillah. siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Oh iya, alhamdulillah ya. Kemarin Ibu menghubungi saya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Ada apa ini Bu? Iya Bu, sebelumnya memang saya ingin berdiskusi dengan Ibu ini mengenai permasalahan saya yang saya hadapi. Dan saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini. Sama-sama, Ibu. Kebetulan ini saya juga lagi free begitu ya. Saya juga berterima kasih sama Ibu Sri sudah percaya dan mau berbagi cerita tentang Halo, permasalahan. Kira-kira nih, sudah saya ada rekam. apa nih? Ada yang bisa saya bantu, Bu Sri? Begini Bu Rahmi, kemarin saya melakukan Sudah saya asesmen rekam, Ibu. formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak murid yang nilainya masih rendah. Kok seperti ini? Saya Kita pikir, fokus lagi saya ya. agak sedikit merasa kecewa Bu. Apa ada yang salah dari Yo, cara saya mengajar? Oh, itu ya yang membuat Bu Sri kecewa. Jadi, setelah tes tersebut Ini banyak anak sudah yang ada, mendapat nilai Ibu rendah bisa ya. masukkan banyak. Kalau Dan boleh saya sudah rekam itu. diceritakan, selama ini proses Nah, Ibu pembelajarannya Ika sudah masuk bagaimana, Ibu? lagi. Dipersilakan Ibu. Proses belajarnya saya lakukan di kelas. Saya menerapkan pembelajaran kooperatif, Bu. Silakan Ibu. Kemudian siswanya mendiskusikan NKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok lain. Namun saat memberi tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah. Jadi setelah pembelajaran itu masih begitu Ibu ya untuk nilainya ya berkaitan dengan permasalahan itu. Ibu Sri sudah pernah mencari cara untuk mengatasinya belum? Saya pernah sih mencoba,
Saya yang setelah asesmen biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mencari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami, lalu saya jelaskan kembali, Bu. Luar biasa. Nah, setelah melakukan hal tersebut, respon anak-anak terhadap solusi yang Ibu berikan bagaimana, Ibu? Apakah ada hambatan di situ? Ada beberapa siswa, ya. Ada beberapa siswa yang mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materinya, namun beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu Rahmi. Ya. Berarti artinya sebenarnya siswa sudah mulai untuk mencoba memperbaiki kekurangannya ya dengan pelajari ulang materi. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka kesulitan Iya. menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu Sri? Menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep materi sebelumnya dengan gaya belajarnya mungkin, Bu Rahmi. Ya. Yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu masih memahami konsep dasar dan juga permasalahannya ini berarti dipengaruhi juga oleh gaya belajarnya. Iya, saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, sehingga jawabannya mengarah pada keterhubungan antara konsep menjadi kurang tepat, Bu Rahmi. Jadi ada juga pengaruh dari faktor gaya belajarnya ya, Bu Sri ya? Iya, Bu Rahmi. Saya melihat itu kecenderungan siswa-siswa nilai rendah itu suka menggambar diagram atau bagan yang mirip seperti mapping. Jadi menggambar seperti mind mapping gitu ya. Baik Ibu. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu tadi mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu yang suka menggambar tadi. Solusi yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi bagaimana, Ibu? Kayaknya saya akan melakukan penerapan tutor sebaya ya, Bu ya. Untuk tutor teman sebaya ya? Iya. Iya, saya kira saya juga sepakat ya, karena untuk tutor teman sebaya itu bisa membantu meningkatkan pemahamannya dan mereka juga tidak akan malu kalau dengan teman sebayanya begitu ya. Nah, Ibu Sri punya gambaran solusi lain nggak Ibu untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran menggunakan media mapping supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan konsep tadi, Bu Rahmi. Jadi menggunakan media mind mapping begitu ya? Iya. Ya, nah itu Ibu. Jadi saya juga sepakat karena kita perlu menyesuaikan juga dengan gaya belajar dari anak-anak kita. Dengan demikian mereka akan terbantu dalam memahami konsepnya begitu Ibu. Biar bisa memahami konsep dengan mudah juga. Bu Rahmi, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran. Bagus sekali. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung menerapkannya di pertemuan berikutnya, Bu Rahmi. Luar biasa ya, jadi langsung diterapkan. Kira-kira apa yang akan disiapkan Bu Sri dalam untuk menjalankan komitmen ini? Kebutuhan belajar setiap murid, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang, serta media mapping. Iya, nah untuk menjalankan komitmen tersebut, kira-kira akan melibatkan pihak lain nggak? Ya,
Saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran kayak ya Bu Rahmi. Ya. Oh ya, baik Ibu. Saya sangat senang mendengar komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa Ibu dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Ibu Rahmi, kalau begitu terima kasih atas saran dan masukannya ya. Sama-sama, Bu Sri. Semoga Ibu selalu sukses, selalu semangat ya. Amin. Bu Rahmi, kalau begitu saya pamit dulu ya. Ya, Ibu Sri, hati-hati di Assalamualaikum jalan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, Bu warahmatullahi Rahmi. wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.